Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasul Muhammad bin Abdullah al-qaim bihuquqillah ma'adhaqat hillati ila farjullah amma ba'd. Alhamdulillah, ini malam kita bersyukur berkumpul di rumah majelis taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Iftitah majelis ta'alim Riyadul Mustafa. Dengan kita duduk di majelis ta'alim Riyadul Mustafa, kelak kita bisa masuk surga kang rombongan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sama keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, teman kerabat kita, sahabat kita, tetangga, dan semua orang-orang yang kita cintai dan mereka mencintai kita. Semoga dipantaskan langkah kakinya masuk ke dalam sorga di belakang rombongan Sayyiduna Muhammad. Amin ya Rabbal. Yang sama-sama kita hormati, kita doakan sahibul bait, founder atau owner daripada Ajat Official, juga Tour and Travel, juga pimpinan Majelis Riyadul Mustafa, Al-Ustadz Al-Hajj Riyad, yang kita doakan semoga beliau panjang umur, sehat afiat, Allah luaskan rezekinya, Allah kabulkan hajat-hajatnya, Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, Allah jadikan keturunan yang salihin salihat, dan Allah beri kegembiraan hidup di dunia sampai dengan di akhirat. Segenap para ikhwan dan akhwat, saudara dan saudariku semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya minta maaf, ini jadi ngisi duluan dan bakal pamit juga. Sebenarnya pengen datang duluan, pulang belakangan. Orang yang paling banyak majelis, orang yang datang duluan, pulang belakangan. Saya pengen kayak begitu. Tadi lagi tengah-tengah baca maulid, saya punya istri calling. Dia WhatsApp, baru habis lahiran, bukan hari ini, istri Ana baru lahiran seminggu. Ya, orang baru habis melahiran bagaimana sih keadaannya, masih belum fit banget. Tadi dibilang lagi sakit banget, ada nitip minta tolong dibelikan obat. Jadi saya kesian, saya harus pulang duluan. Sebenarnya udah niat pengen sampai kelar, insyaallah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bakal ketemu, bakal ngaji di tempat ini setiap sebulan sekali. Di hari Ahad malam Senin akhir bulan. Hari Ahad malam Senin akhir bulan. Insyaallah rutinan kita majelis Riyadul Mustafa di rumah majelis. Masya Allah. Insyaallah diawali dengan mungkin baca tahlil dan juga maulid Adiyaul Lami, biar rada singkat. Insyaallah kalau rutinan bulanan kita majelis usahain kelar jam 9:30 udah kelar. Paling lama jam 9:30 udah kelar. Biar enak. Jadi bisa istiqomah insyaallah. Amin ya Rabbal. Insyaallah kita akan mengkaji daripada kitab Bidayatul Hidayah dari Imam Al-Ghazali. Ini Imam Ghazali luar biasa, entah bakal kita kaji. Siapa beliau? Beliau bisa kayak begitu, jadi alim, alama, hujjatul Islam, wa barakatul anam, berkat doa seorang ayahnya. Berkat ayahnya suka hadir majelis, makanya penting hadir majelis. Penting banget tuh Imam Ghazali bisa kayak begitu, berkat angan-angan dan doa seorang ayah. Ketika ia hadir majelis, dia berdoa pengen anaknya jadi ulama, pengen anaknya jadi orang yang manfaat. Akhirnya Allah kabul, Allah ijabah doanya, karena itu ayah doa saat hadir di taman sorga. Makanya ini taman sorga, majelis ta'alim ini luar biasa. Walaupun yang datang kagak banyak, tapi berkah yang Allah berikan sama kita
Banyak banget. Mudah-mudahan ini jadi sebab Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita. Kita ini yang banyak kurangnya. Gampang emosian, yang gampang marah, yang masih belum bisa berbakti sama orang tuanya, yang masih bisa hormat istrinya kalau dia seorang istri, yang masih galak sama istri. Kita yang masih banyak kurangnya, yang masih sering ngegosip, masih sering ngegibah, masih suka ngomongin orang, gampang baperan, suka cerewet, ngomong yang kagak ada manfaatnya, itu kita semuanya. Tapi saat itu juga kita banyak buat dosa, Allah Subhanahu wa Ta'ala berlemah lembut sama kita. Tetap manggil kita, ya ibadi. Kayak anak kecil yang dia lagi bawa makanan di mangkok atau di piring yang terbuat dari beling, ya, dari kaca. Itu anak kecil bawa makanan kan kewalahan dia bawa. Lagi bawa, jatuh akhirnya piring atau mangkoknya. Pecah, makanan berantakan. Ketakutan tuh anak, takut diomelin. Akhirnya kita sebagai orang tua ngelihat anak kita kesian. Kayak begitu, bukan kita omelin, justru kita peluk dia. Justru suruh hati-hati biar kagak kena pecahan belingnya. Kita peluk dia, nggak apa-apa ya, kamu nggak salah. Tuh anak sampai ketakutan, sampai nangis. Tuh keadaan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita banyak dosa, saat kita banyak salah, saat kita sering lalai. Allah Ta'ala tetap, ya ibadi, wahai hambaku. Allah tahu kita sering buat dosa siang malam, pagi sore buat salah maksiat. Tapi Allah tetap panggil kita, ya ibadi, wahai hambaku. Innallaha huwal ghafurur rahim. Allah yang maha mengampunkan segala dosa, lagi maha penyayang. Allah kalau udah ngampunin dosa, semua dosa bakal diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga hari ini insya Allah kita sekaligus niat memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa harus diingat Maulid Nabi Muhammad? Karena lahirnya Nabi Muhammad beda sama lahirnya orang-orang biasa. Lahirnya Nabi Muhammad indah banget, keren banget. Harus diceritakan, harus diabadikan, harus dikenang, harus diingat. Gak ada kisah yang paling menarik, yang asyik kita dengar di telinga kita seasyik kisahnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kisahnya penuh suka dan duka. Penuh suka dan duka luar biasa. Coba kita bayangin, Nabi Muhammad baru 2 bulan di kandungan ibunya, dia udah jadi anak yatim. Tahu nggak? Sayyiduna Abdullah ayahanda Nabi Muhammad saat nikah dengan Sayyidah Aminah ibu Nabi Muhammad umurnya itu baru 18 tahun. Sebagaimana sebutkan dalam kitab Nurul Iman dan beberapa kitab lainnya, Nurul Yakin. Itu 18 tahun Sayyiduna Abdullah nikah dengan Sayyidah Aminah. Baru nikah beberapa saat ada yang namanya panggilan berdagang. Jadi saat itu tuh tahun itu zaman dulu tuh berdagang ada musimnya, nggak tiap hari.
baru banget nikah nih, ada panggilan berdagang, pengantin baru, lagi anget-angetnya, lagi sayang-sayangnya, lagi dekat-dekatnya. Kalau kata orang sekarang lagi bucin-bucinnya. Ditinggal Sayyidah Aminah sendirian berdagang ke kemana itu? Ke Syam, ke negeri Syam. Ternyata pada saat ayahanda Nabi Muhammad Sayyidina Abdullah pergi berdagang, Sayyidah Aminah positif hamil. Tahu dari mana hamil? Dari mual, dari enek. Enggak, bukan. Karena telat datang bulan. Sebab Sayyidah Aminah saat ngandung Rasulullah enggak ada keluhan apa-apa. Enggak kayak orang sekarang tahu dia hamil mungkin karena mual, karena enek-enek, atau ada ciri-ciri tanda-tanda orang hamil lainnya. Saat itu dia tahu Sayyidah Aminah dirinya hamil cuman dari telat datang bulan. Sebab saat lagi ngandung Rasulullah nggak ada keluhan apa-apa. Sallallahu alaihi Muhammad. Udah siap-siap tuh. Ntar kalau suamiku datang, aku pengen kabarin, pengen kasih kabar gembira kepadanya. Pasti Abdullah bakal senang banget. Pasti dia bakal gembira banget. Sebab aku sekarang sedang mengandung anak tercintanya, buah hatinya. Tiap hari ditunggu, buka pintu, buka jendela, tak kunjung datang sang suami tercinta. Yang baru beberapa saat menikah, udah 2 bulan di kandungan, akhirnya bukan suami yang datang, tapi kabar duka yang datang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Betapa sedihnya Aminah saat itu yang masih jadi pengantin baru beberapa saat ketemu dengan suami yang tercinta, sudah menjadi seorang janda. Tapi diganti kesedihannya, kegelisahannya dengan kegembiraan dari Allah Jalla Jalaluh. Dikabarkan bahwa ia sedang mengandung manusia kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sedang ngandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu ngandung Sayyidah Aminah, keadaannya bagaimana? Hamlan khafifan la tajidu lahu thiqala wa la tashku minhu alaman wala ilala. Sayyidah Aminah saat ngandung Rasulullah tuh bawaannya ringan, gak ada beratnya, gak ada capeknya, gak ada keluhannya. Kita lihat ibu-ibu kita, istri kita kalau lagi hamil bagaimana? Luar biasa. Allah, perjuangan, pengorbanan. Apalagi udah hamilnya 8 bulan, 9 bulan. Kita lihat dia jalan kayak ngap banget. Kita yang laki kagak ngerasain. Lu kalau mau ngerasain pulang dari sini beli kelapa 2 batok, iket dah di perutnya. Kita lihat tuh istri kita, ibu kita kalau lagi hamil, Allah, ntar tidur madep kanan, ntar madep kiri, pegel bawaannya. Ntar telentang, tapi kalau udah hamil gede kagak boleh telentang lama-lama, betul gak Bu? Iya gak boleh, bisa sakit pinggangnya. Tengkurep, serem lagi. Luar biasa. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi mual-mualnya, enek-eneknya. Ini fase-fase yang harus dilewatin sama ibu-ibu yang sedang hamil. Maaf, kita ini belum lahir aja udah bikin enek ibu kita. Kamu belum lahir udah ibumu udah mual-mual enek-enek sama kamu. Udah cukup bikin enek, bikin mualnya saat kita ada dalam perut ibu kita. Jangan udah lahir bikin enek ibu kita. Udah lahir bikin susah, bikin mual ibu kita. Allah, kalau punya anak kayak begitu Bu, masukin lagi ke perut. Biar hormat sama orang tua. Apa yang disuruh turutin. Walaupun kadang-kadang kita ngerasa, bukan tadi udah bilang, udah gak usah ngomong berkali-kali, rada-rada bawel gitu. Udah nih amatin. Gak ada kata-kata yang indah, melainkan kata-kata yang keluar dari lisan ibu kita. Semua bakal menjadi kenangan ketika ia sudah tiada. Bakal rindu, kangen kalau udah gak ada. Bakal nyesel nantinya. Kita gak mau nyesel kayak begitu. Mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya Rabbal. Belum lagi orang lagi hamil tuh ngidamnya luar biasa. Macem-macem maunya. Apa tuh namanya tengah malam ngidam pengen dibeliin kue cincin.
Ntar tiba-tiba pengen dibeliin rujak bebek. Tahu rujak bebek? Ntar pengen dibeliin apa tuh namanya manggah muda. Ntar pengen dibeliin manisan pala. Ntar pengen dibeliin kedongdong. Ntar pengen megang pala botak. Macam-macam. Aneh-aneh kadang-kadang permintaannya tuh orang yang ngidam. Ntar tiba-tiba pengen nonton bola lah apa. Selagi nggak keluar dari syariat, itu bukan perbuatan dosa, nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Suami baru pulang kerja nih, lagi capek-capeknya, lagi letih-letihnya, ngelihat istrinya lagi hamil. Dia bilang, bang, ini kayaknya saya ngidam pengen rujak bebek. Tengah malam pengen rujak bebek. Ya Allah, kata suaminya, udah besok aja ya. Udah malam jam 12. Di mana ya abang rujak bebek ada? Iya bang, tapi emang abang mau ntar anaknya ileran. Ditakut-takutin anaknya ileran. Padahal emang bukan ngidam, emang banyakan maunya. Bawa-bawa anak biar diturutin apa yang dimau. Terus suami keluar lagi dari rumahnya, ambil lagi kunci kendaraannya, pakai lagi jaketnya, digas itu kendaraannya. Buat buah hati tercinta. Tapi itu semua gak berlaku untuk Sayyidah Aminah saat ngandung baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ia dalam keadaan hamlan khafifan. La tajidu lahu thiqala. Enggak didapatin keluhan apa-apa. Enggak ada sakit, enggak ada berat, enggak ada mual, enggak ada enek, enggak ada pusing, enggak ada sakit pinggang, enggak ada mules, enggak ada apa-apaan. Bahkan tahu enggak keadaan Sayyidah Aminah saat ngandung Rasulullah lebih fit, lebih sehat bugar, lebih semangat, lebih kuat. Beda banget kan sama ibu-ibu kita. Lagi ngandung tuh Allah. Kekuras tuh tenaganya. Sampai udah waktu mau lahiran nih, datang tuh bidan yang terkenal saat itu di kota Mekah namanya Ummu Syafa. Siapa namanya? Ummu Syafa. Beliau adalah ibu daripada Abdurrahman bin Auf. Salah seorang sahabat Nabi yang kaya raya, saudagar, pedagang sukses. Mudah-mudahan Ustadz Riyad menjadi pengusaha yang sukses. Keluarganya semuanya diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya diberi sehat afiat. Amin ya rabbal. Abdurrahman bin Auf seorang sahabat Nabi, dia adalah pengusaha yang sukses. Dia berhasil menjadi golongan asyrah mubasyirin bil jannah. 10 orang yang dapat kabar masuk surga duluan. 10 orang yang masuk Islam pertama. Sebab apa itu? Sebab ibunya Ummu Syafa jadi saksi mata kemuliaan, dia jadi bidan ngebantu persalinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Udah 9 bulan nih Ummu Syafa datang ke kediamannya Sayyidah Aminah, ngelihat keadaan Sayyidah Aminah terus ngabarin, "Aminah, ini bentar lagi kamu mau brojol," ini kata orang sini nih. "Bentar lagi kamu mau lahiran. Ada ngerasain pusing, apa ada ngerasain udah mulai mules-mules sakit perut gitu?" Nggak ada. Ummu Syafa saya nggak ada ngerasain sakit, nggak ada ngerasain mules, nggak ada ngerasain sakit perut dan sebagainya. Heran tuh Ummu Syafa. Sebab orang kalau udah mau lahiran atau udah masuk bulannya tuh kelihatan perutnya begitu rada turun apa bagaimana. Gak ada, saya gak ada ngerasain apa-apa. Tapi ini bentar lagi udah mau lahiran. Ya udah kalau begitu siap-siap dah. Siap-siap, ntar pasti mau lahiran. Itu Ummu Syafa. Bidan, tahu, pinter. Akhirnya bener aja. Gak lama kemudian lahirlah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mudahnya, begitu ringannya. Ini kalau digamblangin semuanya gak kelar-kelar. Semalaman full kalau kita mengkisahkan daripada kisahnya malam kelahiran Nabi Muhammad, sampai Habibana Ali bin Muhammad al-Habsyi itu dia muji Nabi dan pada akhirnya dia juga nyerah karena tintanya udah kering tapi pikirannya terus akan berlanjut memuji Sayyidina Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya tuh Rasulullah tuh keluar dengan begitu mudahnya. Dan saat Rasulullah lahir tuh cahaya yang begitu luar biasa terang. Menyinari langit bumi, menyinari barat dan timur. Hingga cahayanya Rasulullah Nurul Mustafa berhasil memadamkan api persembahannya orang Persia. 500 tahun atau 1000 tahun tuh api gak pernah padam. Tuh orang-orang Majusi yang nyembah api di Persia nyangka tuh api Tuhan karena gak pernah padam. Saat malam lahir Rasulullah itu api padam sepadam-padamnya. Dan juga cahaya tersebut berhasil meruntuhkan, menghancurkan berhala-berhala Hawalil Ka'bah yang ada di sekeliling Ka'bah sampai Yunani. Yang itu berhala begitu kokohnya. Ini lampu nih bisa berdiri di situ tuh karena di pantek ada murnya. Ya, ada cantolannya. Itu foto juga karena dicantol di situ. Tapi nggak begitu kuat, goyang-goyangnya juga copot. Itu berhala-berhala yang ada sekeliling Ka'bah tuh bukan pakai paku, bukan pakai besi, dicor pakai timah. Kuat banget. Nih kayak begini nih. Kan nggak bisa kita rubuhin begitu aja pakai tangan. Ya begitu kuatnya itu berhala yang ada sekeliling Ka'bah. Ngangkatnya aja berat. Tapi saat malam kelahiran Rasulullah itu berhala dengan sendirinya hancur porak-poranda bahkan dalam keadaan sujud. Allah tunjukkan kemuliaan di malam kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Dan saat Rasulullah lahir ke muka bumi bikin heran sang bidan. Sebab Rasulullah lahir wahina ma baroza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baroza rafi'an tarfahu ila sama mu'miyan bidzalika rafi ila anna lahu syarafan ala majduhu wa sama. Rasulullah saat lahir bikin bidannya bingung, kaget, tercengang-cengang. Kenapa? Lahir dalam keadaan sujud, kemudian pandangan dan tangan mengarah ke langit seakan-akan membawa pesan dari Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Syafa bilang apa? Fa'adalahu ma bainal masyriq wal maghrib hatta nazartu ila ba'di kusurirhum. Saat itu malam aku lihat cahaya yang begitu luar biasa terang benderang sampai cahaya tersebut memenuhi barat dan timur sampai mataku ini dapat melihat sebagian istana yang ada di negeri Rum. Dan Rasulullah lahir dalam keadaan makhtunan, makhulan, maktu as-surrah. Sayyidah Aminah nanya sama Ummu Syafa, Ummu Syafa bagaimana? Anak aku laki-laki apa perempuan? Masya Allah Aminah, anak kamu selamat laki-laki. Udah disunat, udah dikhitan. Udah disunat, udah dikhitan. Iya udah disunat, udah dikhitan. Ganteng gak? Bukan ganteng lagi, udah pakai celak mata, udah pakai sifat, tali pusarnya udah keputus lagi. Luar biasa. Shallu ala Muhammad. Kita lihat anak kita pada saat lahir bagaimana. Allah, dia nangis-nangis, dia oe-oe, itu tali pusarnya kita nungguin dulu sampai kering, sampai puput pusar beberapa hari setelah lahir. Betul gak? Belum lagi ibunya saat lahiran darah banyak banget keluar, habis itu nifas, habis itu badan sampai lemes banget. Kita ngeliat emak-emak pada saat yang lahirin luar biasa, kita kesian. Harus ngelewatin fase-fase itu pembukaan 1 sampai 10 kadang-kadang. Ya, atau nungguin pecah ketuban. Belum lagi entah pada saat waktunya nih dibantu sama bidan tuh dipandu. Bu, tarik napas, ngeden lagi bu, tarik napas, ngeden lagi bu, belum keluar bu, tarik napas, ngeden lagi bu, nggak kuat, ngeden terus bu. Masya Allah. Perjuangan seorang ibu, makanya biar pada cinta sama ibunya, biar pada hormat sama ibunya, jangan lupa doain ibunya. Sebelum kamu doa yang lain, minta duit, minta harta, minta jabatan, minta kesuksesan, minta urusan lancar, doain ibu biar sehat afiat. Doain ibu biar bahagia, senang hidupnya di dunia sampai dengan akhirat. Bahkan kita disuruh sama guru-guru kita doain ibu kita setiap habis adzan. Habis adzan tuh jangan lupa doakan ibunya, ayahnya. Habis doa adzan baca Rabbik firli wali walidaya, 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 warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbik firli wali walidayanya 5 kali, habis itu warhamhuma
kama rabbayani shaghira. Diajarin biar kita bakti sama orang tua kita. Juga biar sayang sama istri, jangan galak-galak. Kadang nih anak orang main ditempeleng aja. Bagaimana itu dia yang ngelahirin anak kita. Walaupun kadang-kadang kita rada-rada gemes gara-gara dia bawel, udah sabarin. Bagaimana juga dia baiknya luar biasa sama kita. Mungkin dia bawel kayak begitu gara-gara emang udah capek, udah letih ngurus anak kita, ngelahirin anak kita luar biasa. Tapi sebagai seorang istri juga biar hormat. Berani-berani ngangkat suara di depan suami, siap-siap nanti punya anak kamu pasti bakal ngangkat suara di depan ibunya. Kalau suami ya seorang laki-laki berani ngangkat suara di depan orang tuanya, siap-siap punya anak juga pasti bakal ngangkat suara di depan dirinya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja mungkin dari Al-Fakir sebagai muqaddimah, sebagai pembuka, insyaallah guru kita Ustadz Abuya Habiban Al-Mahbub Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf, beliau sedang dalam perjalanan udah di tol. Insyaallah beliau akan sampai sambil kita nunggu diiringin qasidah. Pembukaan nggak apa-apa, rada malam sedikit ya, sambil juga nunggu hujan tuh reda. Insyaallah ini malam yang barokah buat kita. Jaga hubungan baik kita sama Rasulullah dan kita rajin hadir di majelisnya Nabi Muhammad. Rajin hadir di majelisnya Rasulullah SAW. Sebab Nabi Muhammad yang paling perhatian sama kita, yang paling sayang sama kita. Di saat mungkin sebagian orang sayang sama kita, baik sama kita kalau ada maunya. Mungkin sebagian orang sayang sama kita ada momennya. Mungkin sebagian orang baik sama kita ketika kita baik sama dia. Makanya dia juga baik sama kita. Tapi Nabi Muhammad baik sama kita, cinta sama kita benar-benar murni karena kita sebagai umatnya. Walaupun kita sering gak baik sama Nabi Muhammad, kita sering lupa sama Nabi Muhammad, kita sering ngelunjak sama Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tuh selalu ngedoain kita. Kabar tentang kita nih sampai kepada Nabi Muhammad. Apapun yang kita lakukan di dunia nih sampai kepada Nabi Muhammad. Coba kita pikirin, coba kita renungkan. Saat kita buat baik, saat kita berbuat pahala, ngerjain amal soleh, hadir ke majelis, Nabi Muhammad bangga, Nabi Muhammad senyum, Nabi Muhammad bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat kita sedang berbuat dosa, saat kita sedang maksiat, saat kita lagi jauh dari Allah taala, saat itu Nabi Muhammad sedih, nangisin kita dan berdoa, bermunajat, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan kita di dunia sampai dengan akhirat. Saat itu Nabi Muhammad berdoa, satu-satunya orang yang mikirin keselamatan kita di dunia sampai dengan akhirat cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bilang apa? Nabi Muhammad bilang, Allahumma ghfir li ummati ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Ya Allah, tolong ampunin dosa umatku baik yang lalu maupun yang akan datang. Yang lalu maupun yang akan datang kita udah dimohonin ampun dosanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dosa yang akan datang? Maksud itu yang akan datang senantiasa dalam penjagaan, dalam himayah, dalam wiqayah, dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berkat doanya Nabi Muhammad kita bisa hadir ke majelis. Sehingga berkat doanya Nabi Muhammad kita bisa dapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berkat doanya Nabi Muhammad kita bisa mudah untuk beramal soleh dan berbuat baik. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah bosan, jangan pernah malas. Karena waktu kita bakal berlalu, hari ini bakal berlalu, besok bakal berlalu. Maka gunakan hari-harinya dengan sebaik-baiknya. Gunakan hari-hari kita dengan amal-amal soleh. Mudah-mudahan perkumpulan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya muhawwilal ahwal hawil ahwalana wal muslimin ila ahsanil hal wa ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik.
dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.